Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam, Ibu dosen dan juga rekan-rekan semua. Kelompok kami kali ini akan membahas tentang tugas akhir yang menggunakan study case skripi singkong bom. Next. Nah, sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu untuk anggota tim kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Yuni Merta, lalu ada teman saya, Nuni, dan yang terakhir itu ada teman saya, Adi Wiguna. Next. Nah, apa sih keripik singkong bom itu? Nah, keripik singkong bom itu adalah cemilan pedas yang berasal dari Denpasar. Itu terkenal karena rasanya yang unik dan juga harganya yang terjangkau, yaitu 15.000 saja. Namun, sayangnya sistem pencatatannya tuh masih manual. Nah, jadi itu tuh menghambat kelancaran dari operasional. Nah, perlu kita digitalisasikan untuk masa depan yang lebih baik kepada keripik singkong bom ini. Nah, untuk selanjutnya, next 3. Untuk flowchart sistem usulannya akan dijelaskan oleh teman saya, Ari. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan flowchart sistem usulan. Yang pertama ada proses tanpa sistem. Yang pada bagian produksi menentukan produk yang diproduksi, dan ada pencatatan bahan produksi yang mencatat bahan dan diperlukan serta data rencana produksi, produk, batch produksi, dan bahan. Juga disertakan ke staf pembelian dan keuangan. Untuk staf pembelian belanja, kebutuhan produksi. Dan ada nota belanja yang diserahkan ke staf keuangan. Untuk progres menggunakan sistem, staf keuangan login, input data harga bahan, input data bahan yang digunakan, menghitung biaya bahan dan menghasilkan informasi biaya bahan, input data tenaga kerja dan overhead produksi yang dihasilkan data tenaga kerja dan overhead produksi. Anda menghitung biaya tenaga kerja dan overhead produksi yang menghasilkan informasi biaya tenaga kerja dan overhead produksi. Dan ada input data produksi dan produksi menghasilkan informasi produk dan produksi. Setelah memiliki informasi biaya bahan, tenaga kerja, overhead produksi, produk, dan informasi produksi, HPP dapat dihitung. Dan HPP berupa informasi harga pokok produksi dan tentunya mencetak laporan HPP. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan Nuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama diagram konteksnya. Lanjut. Next slide. Oke. Jadi di sini sudah terlihat diagram konteksnya. Di sini terdapat dua entitas eksternal, yaitu staf, di mana di sini yang berperan adalah staf keuangan dan pemilik untuk sistem perhitungan harga pokok produksi keripik bom ini. Kemudian di sini staf mendapat akses data login, data bahan, data produksi, data produk, data tenaga kerja, dan data overhead. Kemudian dari sistem mengirimkan info login, info produk, info bahan, info overhead, info tenaga kerja, kemudian info produksi, dan info HPP. Selanjutnya dari entitas pemilik mendapat akses untuk input data login, dan dari sistem memberikan informasi login dan informasi mengenai hasil HPP-nya. Dan selanjutnya untuk data flow diagram level 1 di sini terdapat 7 proses. Yang pertama proses login, kemudian kelola data bahan, kelola data tenaga kerja, kelola data overhead, kelola data produk, kemudian kelola data produksi, dan HPP. Dan di sini yang berperan adalah staf keuangan dan entitas pemilik. Dengan data store untuk proses login yang terlibat adalah user,
Kemudian untuk proses kelola data bahan yang terlibat adalah data store bahan untuk tenaga kerja, yaitu tenaga kerja. Kemudian untuk kelola data overhead yang berperan adalah overhead. Kemudian kelola data produksi yang peran di sini adalah data store produksi, dan kelola data produksi data produk yang berperan adalah data maaf di sini kebalik ya, yang proses 5 seharusnya tulisannya data store-nya produk, kemudian yang proses nomor 6 kelola data produksi, data store-nya seharusnya namanya produksi. Kemudian selanjutnya untuk HPP, di sini data store yang berperan adalah bernama HPP, kemudian mendapatkan info dari data store bahan, tenaga kerja, overhead, produksi, dan produk. Dan entitas pemilik mendapatkan laporan HPP dari proses HPP di sini. Serta juga pemilik bisa login. Selanjutnya, untuk DFD level 2. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk proses login ya. Di sini yang berperan adalah keuangan dan pemilik, seharusnya maaf sini salah. Yang seharusnya lagi satu itu pemilik di antara dua entitas yang persegi panjang ini. Kemudian untuk proses pertama yaitu input data login. Jadi di sini entitasnya melakukan input data login dan sistem memberikan info login berupa validasi dari data yang telah diinput, misalnya di sini username maupun password. Kemudian setelah divalidasi, setelah diinput dan divalidasi, data login akan masuk ke data store user, dan sistem akan memberikan info login dan validasi login. Selanjutnya, apabila data login sudah valid, maka dibawa ke halaman utama. Oke, next, untuk DFD level 2, proses selanjutnya. Kemudian untuk proses data bahan, kelola data bahan, di sini data bahan terdapat beberapa proses yang bisa dilakukan. Yang pertama, input data bahan. Di sini terdapat entitas keuangan yang memiliki akses, dan data store yang terlibat adalah database bahan, tabel bahan. Kemudian di sini terdapat proses input data bahan, edit data bahan, delete data bahan, dan hitung biaya bahan. Entitas di sini melakukan input dan kemudian sistem memberikan memasukkan data ke data store dan memberikan info data bahan yang terinput. Begitu juga di proses edit maupun delete. Kemudian setelah itu sistem entitas melakukan permintaan untuk hitung data biaya bahan, dan sistem melakukan penghitungan serta disimpan kembali ke database bahan, serta selanjutnya bisa melakukan proses menampilkan data bahan, dan staf keuangan bisa mengakses informasi dari data bahan tersebut, baik dari data yang telah terinput, terhapus, dan update dari data yang telah teredit serta biaya bahannya, hasil hitung dari biaya bahannya. Oke, kemudian selanjutnya untuk DFD level 2 proses data kerja, data tenaga kerja. Di sini kelola data tenaga kerja sama proses kelola data bahan hampir sama. Di sini yang terlibat adalah tabel data tenaga kerja, dan entitas yang terlibat adalah staf keuangan. Kemudian proses yang dapat dilakukan yang pertama input, edit, delete, serta juga hitung. Setelah staf menginput, mengedit maupun menghapus data, kemudian dimasukkan ke database, dan sistem memberikan info mengenai update data yang sudah dikelola. Setelah itu entitas juga bisa menghitung data yang telah dimasukkan dan masuk ke database tenaga kerja. Setelah itu sistem dapat menampilkan hasil dari informasi yang sudah dikelola, dan entitas dapat mengaksesnya, dan sistem menampilkan data tenaga kerja. Kemudian next,
Kemudian untuk DFD level 2 proses kelola data overhead juga sama dengan kelola data bahan dan tenaga kerja di sini. Data overhead ini bisa berupa biaya listrik, air, dan biaya-biaya lain di selama proses produksi. Di sini yang terlibat sama seperti sebelumnya, yaitu staf keuangan, dan tabel yang terlibat atau database yang terlibat adalah tabel overhead. Di sini yang bisa dilakukan sama juga input, edit, dan delete, serta setelah data dimasukkan, diedit, dan dihapus, update data ini bisa dihitung dan disimpan ke data store. Kemudian sistem dapat menampilkan informasi dari biaya overhead ini. Oke, selanjutnya, kemudian DFD level 2 selanjutnya. Dan di sini ada kelola data produksi. Jadi di sini data produksi itu berupa nomor batch. Jadi setiap produksi itu kan ada batch nomor berapa gitu, urutan keberapa. Kemudian di sini prosesnya sama seperti sebelumnya, tapi di sini tidak ada proses penghitungan. Jadi entitas yang terlibat adalah staf keuangan. Kemudian tabel yang terlibat di sini adalah produksi. Selanjutnya prosesnya input, edit, dan delete, serta sistem bisa menampilkan data yang sudah dimasukkan maupun diedit serta dihapus. Kemudian keuangan di sini bisa melihat data yang sudah yang ditampilkan oleh sistem. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada DFD level 2 untuk proses data produk. Jadi di sini sama seperti DFD level 2 untuk proses data produksinya. Karena di sini ada sama 4 proses, yaitu menampilkan input data, edit data, dan delete data. Di sini tidak ada proses penghitungan karena data di sini berupa nama produk maupun ID produk saja. Kemudian yang terlibat adalah keuangan, staf keuangan, dan tabel yang terlibat adalah produk. Jadi di sini staf maupun entitas eksternalnya melakukan input data, edit data, maupun delete data dari produk ini. Kemudian hasil inputan dari staf masuk ke database, dan sistem memberikan info mengenai data terupdate hasil inputan dari staf, dan kemudian menampilkan informasi data produk. Oke, next, selanjutnya. Kemudian selanjutnya DFD level 2 untuk proses perhitungan HPP. Setelah data-data bahan, tenaga kerja, overhead, kemudian produksi dan produk sudah didapat, kemudian bisa dilakukan proses hitung HPP. Di sini terdapat 2 proses. Pertama, hitung HPP serta cetak laporan HPP. Yang terlibat adalah entitasnya yang pertama staf keuangan dan pemilik. Yang pertama di sini untuk database terdapat database bahan, tenaga kerja, overhead, produksi, serta HPP. Di sini sistem mendapatkan data tenaga kerja, data bahan, data overhead, data produk, dan data produksi. Kemudian data tersebut menghasilkan data HPP dan dilakukan penghitungan HPP, serta dimasukkan ke database HPP dan menghasilkan informasi HPP yang bisa diakses oleh staf keuangan dan pemilik. Kemudian selanjutnya, setelah informasi HPP didapat, kemudian dapat proses cetak laporan HPP yang bisa diakses oleh entitas staf dan pemilik. Oke, selanjutnya. Untuk ERD atau Entity Relationship Diagram akan dijelaskan oleh Yunimerta. Terima kasih. Oke, terima kasih Nuni atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dari keripik bom ini. Nah, untuk entitasnya itu ada 5. Yang pertama itu adalah bahan baku,
yang dimana bahan baku ini mewakili bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Nah, atribut dari bahan baku ini ada satuan bahan baku, ID bahan baku, dan juga nama bahan baku. Nah, untuk entitas kedua itu adalah entitas produksi, yang dimana entitas produksi ini mewakili proses produksi barang. Nah, atribut dari produksi ini adalah ID produksi, hasil produksi, dan juga tanggal. Nah, lalu entitas yang ketiga itu adalah tenaga kerja, yang dimana tenaga kerja ini mewakili tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Nah, atributnya itu meliputi ID tenaga kerja dan juga nama tenaga kerja. Lalu entitas yang keempat itu adalah overhead, di mana entitas overhead ini tuh mewakili biaya overhead yang terkait dengan proses produksi ini. Nah, atributnya itu bisa dilihat di presentasi, itu adalah satuan overhead, nama overhead, harga overhead, dan juga ID overhead. Dan yang terakhir itu adalah produk, di mana produk ini mewakili hasil akhir dari produksi yang menghasilkan sebuah produk. Nah, untuk atributnya itu ada ID produk dan juga nama produk. Nah, untuk relasinya itu yang pertama itu adalah ada relasi memerlukan, yang dimana relasi memerlukan ini menghubungkan entitas bahan baku dan juga entitas produksi. Itu tuh menunjukkan bahwa setiap proses produksi itu membutuhkan bahan baku. Nah, lalu untuk atribut pemakaian bahan baku ini tuh menghubungkan entitas bahan baku dengan entitas produksi, di mana dia tuh menyimpan informasi mengenai jumlah bahan baku yang digunakan dalam setiap proses produksi. Nah, lalu untuk relasi membutuhkan itu menghubungkan entitas overhead dan juga dengan entitas produksi, di mana menunjukkan bahwa setiap proses produksi itu membutuhkan biaya overhead. Nah, lalu di overhead ada atribut pemakaian overhead, yang dimana menghubungkan entitas overhead dengan entitas produksi. Nah, tujuannya itu adalah untuk menyimpan informasi mengenai jumlah biaya overhead yang digunakan dalam setiap proses produksi. Nah, lalu ada relasi menghasilkan, yang dimana relasi menghasilkan ini tuh menghubungkan entitas produksi dengan entitas hasil produk. Ini tuh menunjukkan bahwa setiap proses produksi itu menghasilkan produk akhir. Nah, lalu untuk relasi membutuhkan itu adalah fungsinya itu menghubungkan entitas produksi dengan entitas tenaga kerja. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa setiap proses produksi itu membutuhkan tenaga kerja. Nah, lalu untuk atribut jam kerja, ini tuh menghubungkan entitas tenaga kerja dengan entitas produksi, di mana ini tuh bertujuan untuk menyimpan informasi mengenai jumlah waktu tenaga kerja dalam setiap proses produksinya. Sekian presentasi dari kami. Next, Niki. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf untuk kesalahan presentasi, mungkin ada kesalahan penjelasan dari kelompok kami. Terakhir kami ucapkan terima kasih.